Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu nasabah gagal bayar diancam akan diculik anggota keluarganya dan akan dimusnahkan. Bagaimana Anda menyikapinya ketika Anda mendapatkan semacam penagihan dari DC pinjaman online, baik itu legal ataupun ilegal, yang mengancam akan menculik anggota keluarga Anda dan memusnahkannya. Silakan kalian tinggal simak saja videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, nasabah gagal bayar diancam akan diculik anggota keluarganya dan juga akan dimusnahkan. Dan chat WA-nya tidak saya tampilkan karena ini kata-katanya cenderung betul-betul kasar banget, jadi saya tidak tampilkan chat WA-nya. Saya hanya ngasih info dan gambaran saja buat teman-teman semuanya. Apabila Anda yang saat ini sedang mengalami yang namanya keterlambatan pembayaran di aplikasi pinjaman online, baik itu legal ataupun ilegal, apalagi sampai Anda mengalami yang namanya gagal bayar. Anda gagal bayar karena sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar sehingga Anda terpaksa gagal bayar. Nah, di sini kalau Anda mendapatkan cara-cara penagihan, baik itu melalui chat WA, melalui telepon, melalui SMS atau email yang isinya cenderung tidak beretika dan lebih dengan kata-kata yang tidak manusiawi. Sebagai contoh yang akan saya bahas kali ini yaitu nasabah gagal bayar diancam anggota keluarganya akan diculik katanya. Dan di sini nasabah ini baru telat bayar atau gagal bayar sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi karena sudah tidak mampu bayar lagi sehingga terpaksa gagal bayar. Nah, buat teman-teman semuanya yang mengalami hal ini, ketika kalian gagal bayar dan diancam dengan kata-kata penagihan yang tidak beretika, apalagi dengan kata-kata kasar yang bilang akan menculik anggota keluarga Anda lalu dimusnahkan, itu sebenarnya Anda yang terpenting kuatkan mental dan tidak perlu percaya dengan jenis-jenis penagihan seperti itu. Jangan pernah mempercayai penagihan-penagihan yang seperti itu, karena itu adalah cenderung ancaman saja dan tidak pernah ada faktanya. Kalau memang hal tersebut terjadi, Anda tinggal melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena kalau terjadi penculikan itu sudah masuk unsur pidana. Jadi kalian tidak perlu takut. Kalian tenang saja menyikapinya dan tetap kuatkan mental. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Apapun yang terjadi ketika kalian gagal bayar di pinjaman online, kalian harus siap dengan segala resikonya. Nah, segala resikonya itu yaitu salah satunya itu diancam dengan kata-kata yang ingin menculik dan memusnahkan anggota keluarga kalian. Ini hanyalah omong kosong sebenarnya. Ini hanyalah kebohongan besar, hanyalah kata-kata sampah dari DC pinjaman online yang ingin agar Anda cepat melakukan pembayaran. Kalaupun Anda ternyata diancam yang lebih serius lagi, diancam yang lebih kasar lagi, abaikan semua itu, jangan pernah membalasnya, jangan pernah meresponnya. Lebih baik kalau Anda merasa tidak kuat mental, Anda tinggal ganti kartu di handphone Anda. Ganti saja, lalu kalau bisa reset HP ke setelan pabrik agar bisa menghentikan semua teror-teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Oke, itu ya salah satu caranya. Jadi Anda menyikapinya itu dengan santai saja ketika diancam. Apapun bentuk ancaman melalui chat WA, melalui telepon, SMS, dan email. Kalau ancaman itu sudah melanggar aturan etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yang harus Anda lakukan adalah stop semua pembayaran. Anda tidak usah lagi berusaha untuk membayar ketika Anda sudah mulai ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Karena dari awal ketika Anda melakukan perjanjian utang piutang di pinjaman online itu tidak ada kata-kata yang menuliskan bahwa Anda kalau telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online akan ditagih dengan cara-cara kasar,
dengan ancaman, dengan mempermalukan, sebar data dan sebagainya. Apalagi ini kata-katanya yang ingin menculik, yang akan menculik anggota keluarga Anda dan memusnahkannya. Ini udah di luar etika penagihan yang seharusnya yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalaupun kita menginginkan debt collector itu menagih dengan cara-cara yang baik sesuai dengan SOP, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena mereka itu kan dikejar target, mereka di tingkat kesetresan yang sangat tinggi ketika mereka dikejar target dan harus mendapatkan target tersebut. Kalau misalkan debt collector tersebut tidak mendapatkan targetnya, kemungkinan besar ada penghasilannya yang dipotong. Agar gajinya bisa lancar, cair, dan bisa mendapatkan insentif yang lebih besar, makanya debt collector itu berusaha mengejar target yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya. Salah satunya yaitu dengan cara-cara penagihan yang tidak beretika. Nah, buat teman-teman semuanya, sekali lagi kalau Anda mendapatkan ancaman seperti itu yang isinya kata-kata yang ingin menculik anggota keluarga Anda, apalagi sampai ingin memusnahkannya, itu adalah kebohongan besar dari debt collector pinjaman online. Biarkan saja debt collectornya datang ke rumah, dia mau mengancam mau gimana. Kalau ternyata debt collector tersebut datang ke rumah dan mengancam Anda dengan kata-kata yang tidak beretika, siapkan handphone untuk merekamnya. Rekam itu mukanya di zoom. Ketika dia lagi marah-marah, mukanya itu di zoom. Lalu tanya dulu dia itu dari mana, asalnya dari mana, mau apa, dan surat-suratnya lengkap atau tidak, dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi profesi penagihannya juga harus ditanyakan. Nah, nanti kalau persyaratannya sudah lengkap dan dia menagih dengan cara-cara yang tidak wajar, siapkan direkam aja, itu nggak apa-apa. Direkam agar kalian punya bukti, dan itu usahakan mukanya jangan disembunyikan, di zoom kalau bisa mukanya ketika dia marah-marah, ketika dia lagi emosional, lagi dengan cara menagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Jangan malah ketika DC pinjol tersebut datang ke rumah menagih dengan cara-cara tidak beretika, yang Anda kamera itu hanya kakinya, misalkan kakinya aja di kamera gitu. Dia lagi ngomong kasar, hanya kakinya, itu yang seharusnya ini mukanya itu, badannya semuanya kalau bisa direkam gitu semuanya. Dari mulai kepalanya ke bawah kakinya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mukanya aja sama badannya itu di kamera. Dia mau marah-marah apapun kalian nggak usah takut. Biarin aja dia marah-marah sampai dia darah tinggi, mungkin dia stroke nantinya. Kalau sudah terserang stroke yang dia rugi sendiri. Jadi kalian nggak usah terbawa emosi, santai aja, senyumin aja kalau ada debt collector yang datang ke rumah marah-marah. Itu dia itu mungkin lagi dikejar target dan merasa pusing karena kalau targetnya tidak terkejar, itu kemungkinan besar tidak akan gajian atau mungkin gajinya dipotong. Nah, jadi sekali lagi buat Anda yang mendapatkan penagihan dengan cara tidak beretika dari DC pinjaman online baik legal atau ilegal, kuncinya adalah abaikan saja semua itu, apalagi itu hanya berbentuk chat WA, email, SMS, atau telepon. Abaikan, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, jangan pernah Anda menjanjikan tanggal bayar. Itu yang harus Anda lakukan. Sekasar apapun, segalak apapun DC pinjaman online ketika menagih kalian, kuncinya adalah jangan direspon. Biarin aja, kecuali kalau dia datang ke rumah. Jangan lupa untuk menanyakan dulu kelengkapannya dari KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikasi profesi penagihan. Untuk mengantisipasi agar kalian jangan berkomunikasi dengan orang yang salah atau oknum yang mengatasnamakan pinjaman online padahal dia itu bukan, justru dia oknum yang ingin membegal kalian, berpura-pura menagih, berpura-pura dari perusahaan pinjaman online. Itu bisa saja terjadi. Yang terpenting kalian tetap tenang menyikapinya, jangan takut yang berlebihan. Oke ya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjaman online, kalian jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberi solusi terbaik dan jalan terbaik agar segera dikeluarkan dari segala permasalahan kehidupan yang sedang Anda hadapi. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, yang harus kalian lakukan adalah kalau kalian merasa tidak perlu meminjam uang yang berlebihan, lebih baik kalian jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online. Karena pinjaman online itu adalah pinjaman yang ujung-ujungnya adalah jeratan dan jebakan. Kalian jangan sampai terjerat, jangan sampai terjebak, dan jangan sampai menyesal di kemudian hari karena kecerobohan kalian meminjam uang di pinjaman online.
Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.